Sampai segininya pria ini. Ingin ke coffee shop. Momen pertama ngicip kopi sama momen pertama menginjakan kaki di coffee shop. Pertama saya ke coffee shop itu 2014. Udah kerja itu? Belum, waktu masih nyari kerja. Jadi gimana caranya supaya dapat duit nih biar bisa ke coffee shop. Halo guys, ketemu lagi sama saya. Saya siapa? Saya Rizkan. Ini ada saudara saya. Ya, Siapa namanya? saya Giva. Siapa kita? Searching aja di Google lah. Ya belum ada, Mm-mm. nggak akan ketemu. Ada sih kayaknya. Ya kalau Instagram paling yang keluar, Facebook yang gitu-gitulah. Iyalah. Jadi kita emang belum terkenal itu ya. Ya nggak perlu sih, nggak perlu terkenal kayaknya. Jadi nggak mau terkenal. Nggak kayaknya sih. Udah pernah ngerasain nggak ada yang nggak kayaknya nggak harus. Ya jadi hari ini saya coba akan mengobrol dengan Agiva ya, panggil aja Agiva lah. Agiva tentang perkopian nih. Soalnya Agiva ini dulu suka ngajak saya ngopi terus nih. Dulu Iya. zaman-zaman kuliah ya. Iya kuliah. Akhir kuliah berarti ya. Kuliah. Misalkan suka ngontak, di mana? Mm-mm. Ngopi yuk gitu. Dulu seminggu 2 kali ya. Iya sering sih dulu. Akhirnya lama-lama ada aktivitas jadi lebih jarang lah gitu. Mhm. Nah kita mau ngobrol-ngobrol dengan customer Iya. setia kopi berarti ya. Bisa dibilang gitu. Pengalamannya sudah bertahun-tahun panjangnya sebagai penikmat ya berarti ya. Iya, bisa dibilang gitu. Penikmat kopi, penikmat. Kalau saya kalau diajak Agiva nih selain menikmati kopi juga menikmati apa ya, suasana lah ya. Iya, ruangannya. Ruangannya gitu. itu karena di luar setelah kesibukan misalkan kuliah bekerja ngopi itu jadi kayak apa ya, refresh lah gitu. Nah kita mulai wawancara. Wawancara. Formal gini ya. Formal banget. Nah saya tuh pengen tahu dulu Agiva ingat nggak momen pertama momen pertama nyicip kalau nyicip kopi pasti kopi saset ya kemungkinan. Iya, betul. Ya mungkin Betul boleh banget. ceritain momen pertama ngicip kopi sama momen pertama menginjakan kaki di coffee shop gitu. Dari apa yang teringat gitu memori itu. Berarti itu ada 3. Yang pertama kopi saset, terus yang kedua kopi white, sama yang ketiga kopi filter atau manual brew. Kalau diceritakan mungkin kalau kopi saset nggak keinget ya. Karena pasti dari sebelum-sebelumnya mungkin dari SMA mungkin udah pernah nyobain kopi apa? Good Day yang gitu-gitulah. Kopi sachet lah atau kapal api atau misalnya ada tamu disuguhin kopi diicip dulu kayak gitu kan. Kalau dulu kan ya kan dicip manis enggak gitu kan. Dia pakai sendok terus dibuang, sendoknya dibuang, disimpan di tempat cuci gitu. Jadi nggak keinget lah kalau kopi. Cuman memang dari sampai kuliah tuh nggak ngopi malah. Nggak suka bahkan dengan kopi, mending minum susu gitu atau teh gitu kan. Nah baru begitu lulus kuliah penasaran tuh sama kopi karena memang industri kopi mulai pada naik tuh di tahun berapa ya, pokoknya dia karena waktu itu pertama saya ke coffee shop itu 2014. Coffee shop ya. Udah kerja itu? Belum itu waktu masih nyari kerja. Jadi gimana caranya supaya dapat duit nih, belum dapat kerja, terus biar bisa ke coffee shop karena udah tahu duluan masalahnya si coffee shop ini ada beberapa nama lah di Bandung gitu kan. Salah satunya itu yang bikin penasaran itu Two Sense di Jalan Cimanuk dulu sebelum pindah sekarang ke jalan apa ya, satu lagi lah pokoknya nggak begitu jauh dari Jalan Cimanuk. Nah di Two Sense ini tuh tadi jangan dulu ke situ deh. Kita tadi kan satu kopi itu. Terus yang kedua tadi kan kopi white di 2014 juga kalau nggak salah. Dan itu di coffee Amaze shop juga. coffee Itu shop di mana? Sukajadi Sukajadi dulu masih di Sukajadi. Sekarang kan iya, udah pindah. Dulu pernah ngajak ya dulu perasaan. Iya dulu. Iya. Dulu. Nah 2014 juga tuh ke Two Handful nyobain malam-malam tuh masih inget. Dan itu Amaze ngelihat. Wah ada latte art. Karena biasa mungkin ngelihat di internet misalnya atau lihat di majalah di mana gitu kan. Lihat langsung kayak gini pas diminum. Oh ya emang enak. Dulu udah ada gitu. latte art ya berarti ya? Udah ada. 2014 udah ada. Terus sama manual. Kalau manual tuh kalau nggak salah 2014 akhir. Kalau nggak 2015
kayaknya 2015 deh. Baru nyobain kopi manual brew V60. Dan rasanya menyesal karena harganya agak up dulu kan ya. Si manual brew itu agak up, V60 itu agak lumayan. Dan rasanya buat yang nggak biasa ngopi ya kaget lah. Ada bitternya lumayan, terus agak asem gitu kan. Nggak ada manis-manisnya. Nah terus balik lagi tadi ke cerita yang tadi, coffee shop yang pertama didatengin itu Two Cents di Jalan Cimanuk, tapi nggak beli kopi. Nah, Karena masih penasaran dengan suasana coffee shop. Jadi dulu tuh sebenarnya beberapa tahun awal tuh yang dikejar justru tempatnya, desainnya, ya. Karena aplikasi-aplikasi desain interior atau arsitektur main di situ kan. Salah satunya si Two Cents ini main di kayu, ornamen kayu dia tuh. Jadi, oh ternyata kayak gini gitu kan. Tapi nggak ngopi. Beli milkshake malah. Beli ice coklat milkshake, masih ingat banget. Iya. Malam minggu sendirian, kehujanan. Dan masih ingat itu momennya adalah waktu itu kebetulan saya lagi di Selasar Sunario di atas tuh lagi nonton film karena ada pertunjukan film pada saat itu. Terus ditelepon sama orang tua suruh ngejemput adik saya. Nah begitu turun dari Dago nggak tahu waktu itu lupa mau ngejemput kemana, pokoknya udah turun tuh dari Dago ada informasi kalau adik saya tuh nginep di rumah temennya. Jadinya nggak jadi ini kan, nggak jadi ngejemput, tapi udah keburu hujan di jalan. Saya pakai motor, ya udah melipir ke situ. Ya udah pas Beli begitu. milkshake. Iya, beli milkshake. Dan itu bukan yang pertama kali sebetulnya. Jadi maksudnya setelah itu ke coffee shop lagi tuh masih membeli non coffee karena belum berani itu. Karena mikirnya gini, kita ngeluarin angka, ya pada saat itu kan masih nganggur ya, belum kerja, uang juga terbatas. Sayang ngeluarin membeli sesuatu yang kita nggak tahu rasanya seperti apa gitu. Dan kita masih ngejar di ruang, maksudnya saya masih ngejar di ruang aja gitu, main di ruang aja. Ini suasananya enak kayak tadi kan, suasana. Sampai akhirnya di pertengahan 2014 baru tuh nyobain tadi di Two Hands Full Sukajadi, nyobain kopi latte kayak gitu. Respon pertama ketika mencicipi itu langsung suka atau gimana tuh? Menyesuaikan mungkinnya lidahnya, jadi otak juga masih mikir nih, oh kopi kayak gini. Cuman karena white latte kalau nggak salah waktu itu hot latte, mencoba untuk mencerna cuma dua rasa doang loh, susu sama kopi gitu. Kan kalau misalnya sekarang karena udah katakanlah terlatih lah, jadi oh ini ada aroma coklat atau misalnya fruity, nutty dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu tuh masih ya udah kopi sama susu gitu ya. Responnya ada mikirnya dulu, cuman ya udah ini enak gitu loh. Soalnya saya dulu pertama kali itu langsung lapar gemeter. Oh iya. Dulu Belum awal-awal biasa. itu. Tapi lama-lama kok Terbiasa. terbiasa dan malah nagih. Malah lagi Iya gitu. Oh dulu mah sempet masih mikir berarti ya. Sempat respon pertama tuh. Iya, respon pertama tuh sempet oh kopi kayak gini gitu kan. Dan setelah itu tuh bukan berarti terus ke kopi sebetulnya untuk tahun-tahun pertama tuh. Jadi masih ya kadang-kadang beli kopi, kadang-kadang non kopi gitu. Sosokan suka coffee trip di Bandung padahal ya masih beli non kopi juga gitu. Justru sebetulnya. berawalnya dari keinginan melihat interior sebenarnya. Betul, karena awalnya suka ngeliat di Instagram, kebetulan waktu itu kan algoritma Instagram tuh dulu nggak tahu ya, lupa kayak gimana. Jadi di explore tuh kebetulan ngelihat anak-anak arsitek suka posting bangunan gitu-gitu kan, bagus nih gitu kan. Terus ada juga beberapa orang Bandung, kayaknya mahasiswa ITB mungkin ya, posting di beberapa, nggak harus coffee shop sih, ada beberapa rumah, terus ada juga gedung apa. Nah salah satunya coffee shop yang sering mereka posting, akhirnya penasaran, oh di Bandung ada yang kayak gini gitu loh. Karena selama ini saya mainnya ya kemana lah gitu ya, main ke outdoor gitu, jarang banget ke mall juga jarang, terus apalagi ke kedai atau kafe dulu kan, konsepnya masih kafe dulu tuh, 2014 itu kalau nggak salah tuh masih F&B-nya masih kerasa tuh, jadi mesin kopinya di depan diliatin, tapi juga mereka tetap nawarin makanan gitu. Kalau sekarang kan udah banyak nih coffee shop yang konsepnya memang jualan kopi aja gitu loh. Bahkan sampai ke ala-ala omakase atau apa sih,
fine dining lah Hmm. si kopinya kalau zaman sekarang ya, kalau di era tahun ini. Kalau dulu tuh kayaknya orang masih pengusahanya itu tersendiri masih malu-malu kayaknya. Jadi masih malu-malu untuk kopi tuh bakalan disukain gak nih dengan konsep dia di apa mesin espresso ada di depan gitu kan. Kalau dulu tuh sempet ada di belakang deh beberapa Iya. kafe itu, jadi nggak begitu diliatin, Iya. nggak begitu dikedepanin lah si kopinya. Kalau sekarang kan apa-apa kopi namanya belakangnya kopi gitu kan. Padahal jualnya sama makanan juga. Iya. Kalau dilihat-lihat berarti unsur kopi itu tidak bisa dilepaskan dari itu ya. Apa tadi? Suasana interior ya kalau bilang, atau mereka tuh selalu beriringan atau saling mendukung atau sebenarnya masing-masing gitu. Antara kopi enak dan apa ya? Suasana interior. Kan kadang ada yang rame-rame itu sekarang tuh tempat kopi itu yang estetis ya kelihatannya. Kalau kopi semakin kesini kelihatan semakin sama ya, maksudnya rata itu kalau rasa ya. Iya. Apa gimana tuh kondisinya antara apa ya, kopi enak dan interior gitu? Apakah ada keterkaitan gitu? Secara tidak langsung iya, tapi kalau nggak secara langsung sih enggak. Apakah kita bisa menikmati kopi di mana aja sebetulnya. Cuman memang sekarang industrinya udah mulai naik, terutama di Jakarta. Pasti konsepnya niat banget, terutama di Jakarta ya. Estetis berarti, Estetik lah atau apalah ya, maksudnya dengan konsep-konsep tertentu dipikirkan bener-bener matang. Jadi orang minum kopi mungkin experience-nya beda. Karena kan banyak juga sekarang kopi yang ngejual nggak cuma kopinya aja, tapi juga pengalaman di situ gitu. Apakah itu secara ruang, secara interior, baik itu juga hospitality, kan macam-macam sekarang tuh. Iya. Kayak gitu sih. Jadi secara langsung tidak, tapi memang kalau kita mau mulai, katakanlah gini, ada pengusaha kopi mau bikin coffee shop, ya pasti sangat-sangat dipikirkan si interiornya gitu. Kecuali kalau konsepnya coffee to go misalnya, atau kopi yang sekarang apa yang di gerobak tuh ada yang 8.000 10.000 gitu kan, yang harus mikirin interiornya juga gitu kan, yang penting selling mungkin. Jadi sekarang udah mulai bervariasi sih. 10 tahun terakhir udah berubah banget. Iya. Tadi tuh disebut angka 2014 ya, berarti itu di 2014 itu jumlah coffee shop kira-kira seberapa banyak ya? Masih sedikit ya berarti ya? Kalau 2014 itu kalau untuk coffee shopnya banget mungkin ya belasan mungkin. Di Bandung gitu ya? Untuk di Bandung ya. Belasan tuh sedikit banget ya? Iya, karena kan tersebar ya di berbagai daerah, itu masih sedikit. Ya kalau nggak belasan mungkin 20-an untuk menamakan dia coffee shop ya. Tapi memang naik. Jadi kalau perkembangannya di 2014 itu beriringan. Jadi ada yang formatnya coffee shop, ada yang formatnya cafe. Kalau cafe kan double tuh. Makanannya dikedepanin juga, kopinya juga iya. Kalau coffee shop kan emang bener-bener kopi banget. Nah dulu tuh masih jarang lah. Jadi kalau misalnya saya sebutin, tadi kan saya nyebutin Two Sense, itu masih cafe formatnya. Tapi dia udah, mesin kopi udah di depan. Terus Two Hands Full itu coffee shop banget. Coffee shop ya? Itu coffee shop banget, karena memang dikedepanin kopinya banget gitu. Bahkan kalau nggak salah ownernya kan dia harus studi banding lah istilahnya ke Australia, melihat konsep. Akhirnya kan si Two Hands Full tuh yang dulu tuh yang disuka, jadi dia di barnya ada di tengah. Jadi memang untuk ngasih experience sama customer bahwa kopi itu seperti ini gitu untuk disajikan. Terus ada La Camera dulu, sekarang masih ada nggak ya? La Camera di Naripan, itu juga coffee shop sih jatuhnya. Bahkan dia gayanya lebih ke Italia atau Amerika gitu. Ini 2014 ya? Masih 2014? Masih di 2014. Sama Noah Bar. Noah Bar yang dulu sekarang masih ada sih di jalan apa ya? Garuda gitu, Raja Wali. Pokoknya yang dari Jalan Pajajaran ke sana lagi tuh. Yang mau ke arah Sudirman. Nah itu ada di situ. Itu juga legend juga tuh 2014. Nah Cozy, lupa Cozy tuh tahun berapa ya? Kalau nggak 2014 di atas itu lah. 15-16 lah lupa. Itu pun termasuk salah satu pemain lama juga. Itu coffee shop banget kan, yang di Gudang Selatan. Ya kan di situ. Itu juga coffee shop banget. Nah terus ada juga yang kayak tadi kayak Two Sense, terus apa lagi ya lupa. Pokoknya iya di tahun segitu udah mulai tumbuh dan bahkan masuk media. 2014. Masuk ke koran PR. Saya lihat si Two Sense masuk
diliput. Jadi narasinya tuh bukan Two Cents Coffee Shop di Bandung, bukan, tapi menjamurnya coffee shop di Bandung. Nah, salah satu bukan studi kasus ya, tapi yang diliput sama si jurnalis Pikiran Rakyat itu si Two Cents waktu itu. Naik juga sih namanya pada saat itu. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau mulai ramenya banget tuh, misalkan mulai tiba-tiba meledak gitu sih jumlahnya tuh di tahun berapa tuh? Sekitar 2016-17 ya kalau nggak Itu salah. meledak ya di Itu mana-mana. meledak di mana-mana. Per minggu ada yang baru ya. Jadi dulu tuh 2014 sih, saya nggak tahu ya sebelum 2014 pertumbuhannya seperti apa. Kalau dengar sama teman-teman orang kopi sih, sebetulnya udah dari 2010-an tuh udah naik. Bahkan sebelum 2010 juga orang-orang udah belajar kopi gitu. Tapi mungkin dari segi peralatan, kayak alat-alat kopi, mesin segala macam, mulai pada masuk tuh ke Indonesia. Ya mungkin mulai naiknya di 2014. Nah di 2015 itu masuk konsep itinerary. Jadi mencoba untuk menaikkan selain kopi kayak makanan, F&B tuh mulai foodnya mulai dinaikin juga tuh. Jadi ada yang ngejual semacam sandwich atau ngejual apalah macam-macam tuh. Si 2015 tuh nggak cuma kopi yang naik tapi juga si makanan juga naik. Nah 2016 naik lagi kopi. Jadi kayak susul-susulan tuh antara si food sama kopi. Kita nggak bicara dulu beverage ya, karena beverage nempel kemana-mana tuh. Kadang dia nempel ke food, kadang-kadang nempel ke kopi juga. Nah si kopi ini 16, 17 naik. Ditambah ada rame film filosofi kopi 2000 berapa ya? Yang pertama berapa? 16 ya? Oh itu, Filosofi kopi itu kan ngaruh juga ya? Ngaruh juga dari film ngaruh, terus juga dari itu film sih itu lumayan meledak juga. Terus ya udah di situ sih ramenya 16-17. Oh, mulai meledak ya? Meledaknya di situ. Tapi untuk menu masih di white, bisa dibilang. Es kopi susu mah baru 17-18 naiknya. Si Tuku kan yang pertama mainin. Karena dulu kita kalau beli white ice latte suka didampingin ini sama gula cair, gula putih, bukan gula aren kalau dulu. Nah nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba si Tuku nongol, bahkan dengan harga yang jauh lebih murah. Dulu tuh kita lagi mencoba untuk ngikutin harga coffee shop tuh sebagai customer. Oh sekarang kopi udah 25.000, udah 28, udah 30.000, bahkan 35.000. Tiba-tiba si Tuko nongol, juga 18 ya pertama kali nongol kalau nggak salah ya. Pokoknya masih murah dan itu rame dan nge-endorse banyak influencer. Jadi wah udahlah. Tuku tuh di jalan Di Jakarta. dan Jakarta. Di Jakarta. Oh di Jakarta. Di Jakarta. Itu naik banget 2017 sama influencer dan rasanya juga memang demanding banget sih, apalagi buat customer baru ya yang nggak biasa dengan kopi white atau kopi black. Itu untuk untuk kenalan ibaratnya gitu ya, kenalan sama kopi ya bisa dari es kopi susu gula aren itu. Iya. Berarti sekarang udah lumayan lama, sekarang kan 2024 ya. Kalau dari jumlah berarti 2024 ini udah ratusan kalau lah. searching coffee shop di Google tuh, Google Maps udah langsung merah semua ya. Iya, udah merah semua. Iya sih, benar-benar saya juga. Akhirnya saya tuh ngopi tuh bukan berdasarkan ini lagi sih, bukan berdasarkan mana yang paling enak terus kita kejar, tapi sekarang sih yang kenapa saya milih coffee shop itu karena saya lewat situ gitu. Jadi saking banyaknya ya. Iya. Jadi coffee shop yang saya pilih adalah coffee shop yang pasti yang enak sama yang terdekat itu. Jadi udah Betul. konsep terdekat tuh udah jadi di sekeliling rumah juga udah banyak pilihan. Mau ke sini tinggal kita pilih suasana. Kalau rasa sih kayaknya udah di batas aman semua gitu. Walaupun sempat ada sih dulu kayak ngalamin kopinya kurang ya. Di tahun berapa ya? Ada coffee shop bagus, estetis tapi Oh gitu ya. sempat ngalamin dulu. Kayak ini kayak kopi bikinan sendiri. Kayak kopi bikinan sendiri di rumah gitu. Apa ngalamin enggak ya, Pak? Ada coffee shop yang kopinya tuh kurang gitu ya. Walaupun dia estetik ya. Estetik. Ada enggak yang gitu ya? Ya masih. Kalau sekarang mungkin udah mulai merata ya. Kalau sekarang kan mungkin karena distribusi beans sudah kemana-mana,
pelaku di hilir juga udah makin banyak kan, mulai dari petani, prosesor, roastery itu udah lumayan mulai merata lah. Jadi pemainnya udah mulai banyak dan mulai mengenalkan daerahnya masing-masing ke tengah di Bandung ini ya. Kayak misalnya dulu saya pernah ketemu sama orang Pangalengan, dia bahkan udah punya greenhouse-nya sendiri, dia petani kopi, udah punya greenhouse, punya prosesor. Kalau nggak salah nge-roasting juga deh. Dia bawa juga beans-nya dari Pangalengan. Lembang juga sama seperti itu gitu. Jadi udah mulai, ibaratnya udah mulai turun lah. Pangalengan, Lembang tuh udah mulai turun ke tengah kota, walaupun mereka harus fight sama impor. Kan Brazil tuh banyak sekarang masuk. Tahun ini lah paling ramai tuh Brazil. Nah, ini juga nggak tahu kenapa. Apakah ada kaitannya dengan pelaku di bagian sana lah, bagian apa import lah ya. Kayak gimana mainnya? Ya Brazil jadi ramai juga gitu. Beansnya. Iya, udah banyak banget sekarang sih emang ya. Itu tadi soal tadi saya pun sama. Kalau ada temen nanya rekomendasi coffee shop yang mana, bingung jawabnya. Karena ya akhirnya saya balik nanya juga, mau daerah mana, mau yang kayak gimana. Karena dari satu area aja, misalnya kita sebut nama Dago aja, udah banyak banget. Dan yang enak pun banyak gitu. Daerah sini nih, di Dago Stream, di bawah Kopi Warga, Oh iya, enak-enak juga. Terus deket sini ada tuh Handsful. Terus ada lagi di bawah di Dago. Ya kan, di bawah situ di Dago ada. Di atas ada lagi kan, Cozy, ada Monday, macem-macem lah. Belum Cigadung. Daerah ke Cigadung sana lah gitu. Tadi barusan mau nanya, ada ya terkait rekomendasi tadi mau nanya. boleh. Nah, maksudnya apakah ada secara personal ini ya? Hah? Ada coffee shop pilihan nggak yang Agipa pilih gitu ya? Kan ngopi udah lama nih. Nah pasti kan adalah yang paling teringat atau paling terrekomen dari secara subjektif ya pribadi. Nah paling enak di mana nih kalau ngopi? Misalkan ya Kalau sebut 3 atau 5 tempat lah supaya kita ada referensi. Kalau bisa disebut balik lagi ke pemain lama sih. Bukannya nggak terasa sama pemain baru ya. Cuman pemain lama ya dia udah punya sejarah lebih banyak. Ini personal ya. Jadi saya lebih seneng kayak brand-brand lama kayak Blue Doors. Terus juga Cozy, oke lah. Cozy, Yumaju. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang di era 2017 ke bawah lah. Kan 2017 Yumaju kalau nggak salah ya. 2017. Kontras. Kontras juga. Bukan Little Kontras ya. Kan ada 2 tuh. 2 brand. Ya walaupun pemiliknya masih Dika juga. Cuman ya kontrasnya gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya pemain-pemain yang rada lama. Kalau saya lebih ke situ sih senengnya. Gitu, Karena lebih ini aja sih. Lebih udah tau lah, nggak harus yang baru-baru. Bahkan sekarang tuh konsepnya udah mulai berubah lagi tuh. Tahun ini tuh banyak coffee shop yang kayak kopi tiam, ada kopi yang plus sarapan, ada yang kopinya udah balik lagi ke kafe kayak tahun-tahun dulu tuh pernah kopi naik barengan sama F&B-nya, food-nya gitu. Jadi ya bisa dibilang daripada bingung sama yang baru, bukannya nggak trust ya. Yang mungkin kalau kita punya waktu untuk nyobalah gitu, nyobain ya oke lah. Oh sama yang pemain baru yang saya suka tuh Not Coffee Bar. Oh iya. Not Coffee Bar dia kan slow bar konsepnya kayak gitu sih. Mungkin ada pengalaman unik mungkin seputar perkopian, misalkan lagi ngopi ada pengalaman lucu kah atau menyebalkan lah atau coffee shop gitu. Menyebalkan ada beberapa, terus juga pengalaman lucu. Saya sebut yang lucu dulu aja nih, karena nggak banyak juga kalau yang lucu. Di Kontras dulu kan sekarang jadi Morji tuh di Anggrek, Jalan Anggrek. Terus Kontrasnya pindah kan. Nah dulu masih nama Kontras tuh kita ngopi, kalau nggak salah kita deh ngopi waktu itu. Ada teman-teman yang lain juga. Saya minjem topi jaring punya si barista. Dia dipajang di bar. Pinjem dong gitu. Karena memang pada saat itu, nggak tahu kalau sekarang ya. Pada saat itu si baristanya friendly semua tuh si Kontras tuh. Saya minjem topi jaring, waktu itu rambut juga udah rada panjang, lagi rame si filosofi kopi, karena si pemainnya si Chico Jericho suka pakai topi jaring tuh. Siapa sih? Ben kan namanya tuh, Ben sama Jody. Saya
kita foto-foto ya pada nongkrong di situ sambil minjem topi itu. Nah pas saya balikin ya kita bercanda-bercanda lah gitu. Saya udah kayak band belum gitu kan. Terus pada ketawa-ketawa, terus saya plesetin bandnya bencong misalnya. Pada ketawa-ketawa sambil pamit. Itu seru sih, maksudnya dengan interaksi tertentu. Terus juga ada yang bahkan jadi temen kayak dulu tuh ada namanya Sudut Kopi 2018 jadi temen, terus ya banyak lah. Kalau yang jadi teman banyak sih. Kalau si yang tidak menyenangkan, salah satunya pernah kejadian coffee shop di situlah ya, di jalan tertentu. Saya waktu itu lagi senang bikin video pakai kamera, saya shot. Nah saya ingin menjalin keakraban yang udah-udah nih kayak yang udah-udah di coffee shop yang lain. Saya pikir hospitality-nya mirip-mirip. Ternyata saya ajak bercanda, dia tidak merespon, jadinya cringe gitu, jadi aduh males gini nih gitu, jadi orangnya nggak ramah lah gitu. Sama ada juga pengalaman yang nggak enak, ini belum lama sih, tahun kemarin kalau nggak salah kejadian, iya tahun kemarin, salah satu coffee shop di Cigadung masih baru, saya datang, ini saya pernah up juga di story waktu itu, jadi saya datang, kejadiannya setahun yang lalu ya, saya datang, coffee shop itu baru launching, dia masih masa promo. Harga kalau nggak salah harganya lebih murah lah gitu. Ada harga lebih murah dari jam sekian sampai jam sekian. Nah saya sama teman saya waktu itu nggak baca si term and conditionnya. Ternyata harga pay as you wish kalau nggak salah si promonya itu. Pay as you wish ternyata dari jam 6 atau jam 7 gitu sampai jam 9. Nah saya datang tuh ke sana. Ya udah transaksi udah terjadi tuh. Oh ini nggak ada pay as you wish, berarti udahan saya pikir gitu. Udah bayar, udah selesai, tinggal nunggu lah gitu, tinggal nunggu dibikinin kopinya. Posisi kita masih di depan bar, saya nanya sama si mbak-mbak yang di kasir tuh, saya kan habis bayar tuh. Mbak ini pay as you wish-nya udahan ya gitu, atau gimana gitu kan. Oh iya kak, ini udahan, gini dijelasin. Soalnya cuma nyampe jam 9 pagi kalau nggak salah kayak gitu. Tiba-tiba ada barista, kayaknya head barnya deh. Dia nyaut sambil bilang gini, kalau sampai jam 9 malam namanya donasi. Dia bilang gitu. Kaget saya. Loh, mungkin maksudnya mau ramah atau bercanda, tapi membuat saya sama teman saya nggak masuk bercandaannya. Malah jadi terkesan menghina gitu loh. Kayak, maaf ya, jadi kayak belagu gitu. Ngomong apa namanya, kalau kita sampai jam 9 mah donasi. Jadi kayak apa ya, kayak nyinyir kesannya gitu kan. Saya cuma bisa diem sama temen saya, ya udah kita nongkrong di situ. Sambil saya fotoin barnya, saya bikin story di situ. Nggak disebutin, nggak. Jadi si coffee shopnya pun buat yang nggak tahu sih nggak bakalan ngeh itu coffee shop mana, karena kan udah terlalu diblok sama tulisan saya, cerita saya soal pengalaman yang kurang menyenangkan, kayak gitu sih. Ya nggak akan jauh dari hospitality sih. Kalau coffee shop yang tidak menyenangkan tuh. Kalau interior dan yang lain sih masih aman. Kayak misalnya You Maju 2017 pertama ada yang di jalan sih Maulana Yusuf. Saya ke sana. Hujan tuh. Cuaca tuh hujan, bocor. Tapi ya karena si orangnya ramah-ramah kan, kalau You Maju mah udah hospitality-nya udah dari awal udah bagus sampai sekarang. Nah, kebetulan si Ko Jujon kalau nggak salah ownernya, dia bilang, "Duh maaf ya bocor gini sambil ngobrol-ngobrol gitu lah." Ya udah, walaupun ini si atapnya bocor, ya nggak masalah. Sempat mati lampu bahkan sore-sore kejadiannya waktu itu. Ya karena dia ngobrolnya enak gitu, hospitality-nya bagus ya. Mau atap bocor pun badan mati lampu nggak masalah. Tapi kalau ternyata coffee shopnya bagus, nggak ada bocor, bahkan cuaca cerah, walaupun kopi enak, tapi ternyata jutek atau bahkan dia terkesan belagu, ya nggak enak juga buat balik lagi gitu loh. Iya. Berarti sangat berpengaruh tuh ya. Buat saya sih ya, kalau buat saya sangat berpengaruh hospitality. Iya sih, kalau ngeliat di Google review gitu suka banyak yang bahas ya, ramah itu, Iya. kata ramah tuh banyak keluar ya. Berarti Bener. emang berpengaruh itu ya, ramah terhadap apa? Customer. Atau dalam bisnis ya. Iya. Oke. Terus sebenarnya kopi itu bisa dibilang apa ya?
kebutuhan apa ya masuknya ya? Apakah primer, sekunder, tersier, atau kategorinya tuh apakah dia kategorinya lifestyle untuk saat ini ya? Nah, kalau untuk era 2024 ini apa tuh Pak ininya? Apa ya? Kopi itu apakah sudah menjadi lifestyle atau sudah jadi kebutuhan apa nih, kategori primer atau masih sekunder? Jatuhnya sebenarnya relatif ya. Balik lagi ke orangnya masing-masing. Ada yang memang sudah jadi kebutuhan, kayak memang butuh kafein. Ada juga yang mungkin masih ada di level sugesti, belum bisa ngapa-ngapain kalau belum bisa aktivitas yang benar, katakanlah gitu, belum bisa berenergi kalau nggak minum kopi dulu. Nah itu tipis sebetulnya, sama yang tadi yang pertama. Dia tuh beneran butuh kafein atau enggak. Nah itu yang mungkin harus lebih digali lagi secara personal ya, dicari tahu emang butuh kopi enggak gitu. Karena gini, kalau di luar kebanyakan orang itu kenapa muncul salah satu menu kopi espresso doang nih, satu shot langsung diminum, dia langsung kerja. Ya karena memang dia butuh kafein, bukan butuh validasi. Ini gue ngopi nih gitu, update di story misalnya. Bukan itu gitu. Bukan butuh validasi secara sosial, butuh orang tahu kalau dia itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau belum ngopi. Ya udah beli satu shot, minum, beres. Makanya disebut espresso kan. Express dari express sebetulnya. Jadi biar langsung kerasa, langsung apa sih, instan lah dampaknya, langsung kafeinnya langsung kepake, langsung berfungsi lah ibaratnya gitu loh, langsung bekerja si efek kafeinnya. Tapi ada juga yang memang masih sebatas sugesti. Tapi ada juga yang tadi lifestyle gitu kan. Kalau dari diri saya pribadi pun mengakui bahwa ini masih ada di ya berpindah-pindah kalau di saya ya. Mungkin di orang lain juga sama. Mungkin nggak butuh-butuh amat ngopi gitu kan. Tapi pengen, ada juga pengennya juga harus bisa digali lebih jauh, apakah memang beneran butuh kafein atau cuman karena terbiasa doang. Ya balik lagi ke masing-masing sih. Tapi kalau untuk itu tadi soal lifestyle, itu mau udah jelas. Yang udah pasti udah jelas. Jadi kayak ada levelnya. Saya nggak berani memastikan secara teori gimana, cuman bisa dibilang sih ini lifestyle, ini sugesti, ini kebutuhan misalnya gitu. Ya yang udah pasti hampir semua orang yang ngopi tuh ada di level lifestyle udah pasti. Cuman yang level-level yang dia benar-benar butuh kafein, atau dia butuh kopi, atau dia hanya tersugesti saja butuh, itu balik lagi ke masing-masing. Gak masalah sih sebetulnya mau ada di manapun. Yang jelas ya bagi pelaku industri kopi yang penting dibeli kan. Dan bagi kita ya kita pengen ada kopinya gitu. Oke. Terakhir mungkin ya. Terakhir nggak? Belum sih, kan masih ada bonus 10 menit. Oh iya. Apa ya? Mungkin ya bisa jadi terakhir, bisa jadi enggak ya. Mungkin ada pesan-pesan. Pesan-pesan kan. Udah pesan-pesan lagi aja. Ya ada pesan-pesan terhadap sesama pecinta kopi atau terhadap coffee shop yang tadi mungkin yang menyebalkan. Atau pandangan terhadap kondisi saat ini ya. Mangga. Kalau ada pesan-pesan. Mungkin saya meluruskan dulu dari beberapa sisi. Kayak kopi tuh jadi ada dua kubu lah. Sayap kanan, sayap kiri boleh disebut gitu ya. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Kalau sayap kanan itu tadi mungkin hanya ngopi sebatas lifestyle. Pengetahuan dia juga tentang kopi nggak banyak. Ya dia pengen kopi susu doang. Atau misalnya dia pengen ya paling pahit mungkin di cappuccino misalnya. Atau mungkin pengen nyoba di kopi manual brew. Entah di V60 atau Japanese atau yang lain. Nah sementara di sisi kiri, di sayap kiri ada orang-orang yang memang dia tidak menjadi pelaku kopi, tapi dia ngerti banyak soal kopi. Bagaimana membuat kopinya, beans-nya harus yang gimana, notes-nya dikejar misalnya. Dia datang ke coffee shop. Ya di sayap kiri ini ada juga yang menyebutnya sebagai pendekar lah, katakanlah gitu. Nah kalau saya pribadi, saya pengen ada di tengah-tengah. Kalau ada mah ya, sayap tengah lah gitu. Saya pengen, karena saya mungkin basicnya juga dari media, jadi pengen ada di tengah-tengah untuk bisa mendeliver juga ke teman-teman untuk kalau ngobrol-ngobrol gitu kan. Pandangan saya
ya saya nggak mau jadi expert juga soal kopi. Kalau nggak saya jadi pelaku industri kopi itu sendiri ya nggak masalah ya. Misalnya saya jadi roastery atau saya jadi barista, ya saya harus ada di situ dan saya pasti akan memperbanyak pengetahuan. Cuman karena saya sudah nyaman di titik jadi customer, tinggal saya memposisikannya aja sih mau di mana. Apakah benar-benar mau jadi orang awam doang atau bahkan sampai ngerti banyak. Kalau saya sih, saya rasa nggak mau terlalu jauh sih. Kalau saya pribadi ya sebagai customer ya. Mungkin ketika misalnya tiba-tiba ada jalannya mau tidak mau teh gening. Jadi tahu-tahu ada yang nawarin jadi roastery, jadi prosesor misalnya, atau jadi petani misalnya, atau setidaknya jadi barista. Ya itu pasti saya bakalan ngejar pengetahuan itu. Tapi kalau kebetul berhubung sekarang saya cuman jadi customer, ya udah sebatas tahu aja tapi juga nggak terlalu awam banget gitu sih. Nah ya pesannya tadi ya mungkin teman-teman yang udah terlanjur tahu banyak ya bisa memposisikan juga dia itu customer. Ya memang budayanya macam-macam sih, ada juga yang pendekar kan nyuruh-nyuruh nih, saya harus airnya sekian derajat, harus kopinya harus gini, green size-nya harus sekian gini kan, ngatur-ngatur lah gitu. Iya mungkin bagi mereka memang harus seperti itu ya, cuman kalau buat saya pribadi ya udah tolong bikinin yang enak udah gitu aja mungkin ya. Lagi pengen yang dingin ya udah misalnya Japanese, misalnya kalau misalnya pengen manual gitu kan. Nah untuk awam pun ya nggak masalah sih dia mau cuman sukanya kopi susu doang gitu loh. Sebenarnya saya juga termasuk yang sempat ada di fase ini orang belinya kopi susu doang gitu, seolah-olah kayak kurang apa ya, kurang kopi banget, masa datang ke coffee shop es kopi susu mulu gitu kan. Tapi setelah saya kesini saya pelajari ya udah masing-masing aja selera. Mungkin nggak ada yang nggak toleran dengan lidahnya dengan pahitnya rasa kopi misalnya ya macam-macam lah gitu, nggak harus dipaksa lah gitu. Yang penting kita beli kopi udah gitu aja, sama bisa mengambil manfaatnya lah, entah itu kafeinnya, entah itu ngobrolnya doang misalnya, atau apa tadi suasananya, ruangannya kayak gitu. Itu sih mungkin kalau untuk customer ya. Tapi kalau misalnya buat pengusaha ya sudah punya SOP-nya masing-masing. Dan saya pernah pernah ngobrol sama salah satu owner coffee shop. Ya salah satu yang paling sulit itu ngurusin SDM dalam bisnis kopi itu. Justru bagi dia bahkan yang tersulit. Entah karena memang dia sudah punya banyak cabang, entah karena memang dari awal dia sudah susah, satu cabang aja udah susah gitu kan, ngurus SDM. Tapi ya pada akhirnya itu adalah salah satu yang paling sulit. Makanya jatuh-jatuhnya hospitality jadi pertaruhan tuh. Kalau misalnya dia bisa bikin SOP yang bagus atau dia bisa ngatur lah SDM-nya dengan baik, ya otomatis kemungkinan ya hospitality-nya juga bagus. Ya gimana ininya kan ya, gimana si owner-nya juga gitu kan, yang dia leader gimana, apa sih, anggota atau apa ya, pasukan gimana, kaptennya gimana, komando gitu kan. Kalau misalnya hospitality nggak ditegesin gitu kan, mungkin waktu saya ada kejadian tidak enak di hospitality, mungkin ada kebijakan yang bikin si baristanya bete, mungkin dia jadi jutek misalnya, kayak gitu bisa jadi ya. Gajinya nggak naik-naik, orderan banyak tapi gaji nggak naik misalnya. Ya itu mungkin harus juga ke hospitality gitu. Bisa jadi gitu. Itu sih. Oke. Masih ada waktu, lanjut aja lah. Lanjut aja. Si A-nya juga belum masuk, kameramen. Saya udah nongol-nongol. Udah nongol-nongol. Bentar. Iya. Kadang saya mikir, jadi kopi itu mungkin bisa jadi apa ya? Kan biasanya tempat kopi itu ya tempat ngobrol lah ya, tempat ngobrol, tempat nongkrong. Nah itu kan apa ya? Secara sosial atau secara society itu tempat kopi itu jadi tempat apa ya? Mencurahkan misalkan kebutuhan kita, coba lebih jauh ya supaya ada value-nya. Apa namanya? Ya manusia kan butuh mencurahkan sesuatu kan ya. Mungkin kopi itu bisa jadi apa ya? Perantara kali ya buat Iya. buat mencurahkan
sesuatu misalkan untuk ngobrol, untuk Mhm. apa namanya? Untuk berbagi gitu ya. Jadi Iya, iya. coffee shop tuh bisa jadi tempat itu kali ya. Bisa jadi. Makannya menjamur juga ya. Mhm. Salah satunya ya, Mhm. salah satunya. Ya namanya juga tren. Ya nggak bisa flow-nya nggak bisa ditahan, pasti akan terus bertumbuh gitu. Kaitannya tadi sama kebutuhan, yaitu bagian dari keuntungan. Memang dari keuntungan, dengan kopi ya kita bisa cerita gitu kan, bisa ngobrol, bisa ngapain gitu. Ya cuman itu sih, dengan berubahnya juga dari 10 tahun terakhir pun itu menunjukkan kalau kebutuhan masyarakat udah beragam. Ditambah mungkin juga tadi di episode sebelumnya kan kita sempat bicara soal generasi ya. Sekarang pun di coffee shop kan generasi customernya juga udah nggak kayak 10 tahun yang lalu. Yang belanja katakanlah, yang beli kopi kan nggak yang bukan milenial aja, tapi juga Gen Z yang memang mungkin secara budaya beda juga gitu kan. Senengnya ngapain, entah sambil mabar misalnya atau sambil ngapain, ya udah beda, udah semakin berbeda gitu. Ya mirip sama episode sebelumnya lah, sesuatu hal yang nggak bisa diulang karena saya pun merasakan era 2014 sampai 2017 lah enaknya tuh di situ. Kan lagi nanjak-nanjak banget tuh. Lagi nanjak-nanjaknya tuh si tren kopi tuh. Ya mungkin peaknya di 2018 kayaknya deh. Maksudnya udah mulai nggak se hype beberapa tahun sebelumnya. Jadi di 2014 sampai 17 atau 18 sangat-sangat dinikmati pada saat itu. Dan kita pun emang masalahnya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan terjadi di beberapa tahun terakhir justru. Justru di 14 sampai 18 hampir nggak ada bahkan hal yang tidak mengenakan ya, seingat saya. Jadi ya mungkin dulu masih terkontrol dengan baik dan cabang juga belum begitu banyak. Terus belum ada industri besar tuh, pemain besar kayak Tomoro, Fore, terus Kopi Kenangan dan lain-lain. Itu juga jadi punya niche market masing-masing juga kan. Itu sih. Iya benar-benar. Jadi kadang dengan jumlah banyak tuh kadang bisa jadi kualitas nurun ya. Mungkin bisa ya, gitu mungkin ya? aja, bisa jadi. Jadi orang mengejar tren, bikin coffee shopnya mungkin agak kurang perencanaan atau kurang ada beberapa hal yang kurang diperhatikan mungkin. kayak gitu. Jadi ada kekurangan di hospitality misalkan ya, ada celah di situ. Iya sih, memang kalau terlalu banyak juga mungkin bisa jadi ini ya. Bukan berarti bagus sih, jumlah tuh ya. Iya. Tidak berbanding dengan kualitasnya bisa jadi ya kayak gitu. Karena kalau dulu tuh 2016 aja kita dalam 1 bulan ya bisa datang ke coffee shop yang sama. Kalau sekarang kan 1 bulan kayaknya nggak cukup bahkan untuk mengejar. Ini dalam artian 1 bulan bukan berarti tiap hari ke tempat kopi ya. Maksudnya seminggu 2 kali misalnya ke tempat kopi ya. Kalau dulu tuh 2016 tuh masih bisa datang ke tempat yang sama dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya kopinya enak, udah pasti. Hospitality-nya bagus, udah pasti. Maksud saya udah pasti itu, misalnya saya datang ke Cozy misalnya 2016 nih di Gudang Selatan. Ya emang baristanya udah pasti ramah, kopinya udah pasti enak, ibaratnya gitulah. Nah kalau sekarang balik lagi ke tempat yang sama dalam 1 bulan tuh kayaknya hampir nggak pernah malah. Itu pun kecuali kalau dekat. Ya itu tadi sekalian lewat gitu kan. Ya kebetulan aja, nggak sengaja, mendadak ya, dengan berbagai macam faktor ya mungkin itu sangat berlaku. Cuman kalau untuk menyengajakan sengaja untuk datang ke tempat dalam 1 bulan nih, datang ke tempat yang sama kayaknya tergantung orangnya ya. Ada orang yang mungkin udah jadi loyal customer mungkin. Dalam 1 bulan dia bisa 4 kali mungkin ke coffee shop yang sama, bisa aja sih atau lebih. Gitu. Tapi ya dengan itu tadi yang dari awal kita singgung, karena udah banyak ya jadinya bingung juga kan. Ya akhirnya ya selewatnya yang paling dekat, pertimbangannya udah jadi macam-macam. Kalau dulu tuh dikejar bahkan sampai 2000 berapa ya, sampai 2020 tuh saya masih ngejar loh coffee shop yang baru muncul. Pernah ada yang buka di Kopo. Dulu di Ciwastra pernah buka tuh 2000 berapa ya? 18-an lah. Dikejar. Ke Ciwastra saya kejar tuh.
saya rumah di Lembang. Masih saya kejar tuh karena penasaran gitu. Buat ngopi ya. Heeh. Kalau sekarang udah enggak, karena udah banyak. Jadi pas begitu lihat di mana Antapani misalnya atau di daerah Soekarno Hatta, males. Nggak hampir nggak akan pernah didatengin lah gitu. Itu sih, jadi banyak pertimbangan lah. Itu sih, jadi ya pada akhirnya sekarang kita nikmati aja flow-nya. Walaupun kalau saya ngobrol sama beberapa pelaku industri kopi tuh ujung-ujungnya ngomongin masa lalu sih. Ya dulu tuh enak ya gini gitu kan. Ya karena ada yang bilang segala sesuatu yang fase terbaik atau periode terbaik itu biasanya ada pada saat pas lagi naik. Begitu udah mentok biasanya udah nggak begitu menarik. Gitu sih. Oke. Jadi nikmati aja. Oke, ceritanya sudah habis waktunya ya. Ya, sudah pas. Mantap sekali. Berapa menit nih? 10, udah semenit lagi. Ya. Kita mungkin udah dulu ngobrolnya ya tentang kopi. Mantap, tadi banyak informasi yang bermanfaat ya dari sudut pandang customer sejati. Udah hampir kayak expert nih. Enggak sih, karena saya tetap ada di posisi awam pengen. Iya, tengah-tengah tadi lah. Jadi tolong para coffee shop owner dengerin sudut pandang customer, para barista, dan apa sih, orang-orang yang terlibat gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa diambil, ada value dari setiap cerita-cerita Agiva ya, dari awal kopi sampai akhir tuh banyak sekali pengalaman kita sebagai customer, juga bisa diambil sebagai data para pemilik coffee shop ya pasti. Gitu mungkin untuk sekarang. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Oke.